Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai kondisi yang ada di dunia kripto. Kita lihat hari ini market kripto kembali mengalami pendarahan hebat, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar dari market kripto secara keseluruhan ini turun sebesar 4,76%. Jadi hari ini kapitalisasi pasar di market kripto ini ada di angka 2,94 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Fear and Greed Index hari ini kita lihat di angka di poin 20, artinya masih banyak ketakutan di antara para pionir dan para investor. Dan hampir semua koin-koin utama kita lihat hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam, teman-teman. Jadi Bitcoin kembali amblas, teman-teman. Jadi dalam 24 jam Bitcoin ini turun sekitar 5,61%, diperdagangkan di angka 85.788. Kemudian Ethereum ini juga amblas sekitar 6,29%, teman-teman. Jadi kemudian untuk Ethereum diperdagangkan di angka 2.810. Sementara untuk XRP ini penurunannya yang paling cukup dalam, teman-teman. Jadi sekitar 7,53%. XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,03 US dollar, teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan fokus melihat di Bitcoin, teman-teman. Jadi ini Bitcoin kita lihat di time frame 15 menit terus mengalami penurunan, kemudian di time frame 1 jam ini langsung amblas, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini pergerakannya luar biasa. Untuk Bitcoin hari ini turun sebesar 5,58%, diperdagangkan di angka 85.812 US dollar, teman-teman. Jadi mengalami penurunan. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 1,71 triliun US dollar. Dan untuk volume transaksi 24 jamnya hari ini ada di angka 56,11 miliar US dollar, naik sebesar 49%, teman-teman. Ini volume transaksi mengalami kenaikan dalam arti banyak sekali penjualan, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2025, itu Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga ini, berarti harga hari ini 85.800, ini sedang diskon 31% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga Bitcoin dan market kripto secara keseluruhan ini mengalami penurunan yang sangat tajam, teman-teman? Nah, ini kita akan lihat, teman-teman, perhatikan di sebelah kanan. Jadi ini kejutan likuidasi makro. Ini yang menyebabkan terjadinya bearish. Kita lihat di sini untuk katalis yang menyebabkan market mengalami penurunan tajam, teman-teman. Jadi ini adalah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank of Japan dengan peluang 50%, membuat imbal hasil obligasi 2 tahun itu naik ke 1,01%, dan ini tertinggi sejak tahun 2008, teman-teman. Nah, hal ini menguatkan yen. Jadi kelihatannya untuk Bank of Japan ini melakukan sebuah kebijakan untuk memperkuat harga mata uang yen, namun memaksa para trader kripto yang menggunakan leverage untuk menutup posisi pada saat terjadi jam perdagangan di Hong Kong, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dampak yang sangat signifikan itu dilakukan oleh pemerintah Jepang, teman-teman. Jadi pemerintah Jepang ini karena nilai yen mengalami pelemahan, sehingga mereka membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga sehingga yen mengalami penguatan
secara harga, tetapi dunia kripto terkena dampak negatif karena orang-orang banyak melarikan uangnya ke obligasi Jepang, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini bahwa terjadi likuidasi lebih dari 290 juta US dollar, jadi 150 juta US dollar dari posisi long Bitcoin dan 140 juta US dollar dari posisi long Ethereum. Jadi para trader yang membuka posisi long itu langsung amblas uangnya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman, untuk ini ada tambahan, teman-teman, yang perlu diperhatikan. Jadi kita perlu memperhatikan lagi keputusan Bank of Japan pada tanggal 15 Desember nanti, teman-teman. Tapi ini masih lama, namun yang jelas hari ini kita melihat kebijakan untuk menaikkan suku bunga ini tertinggi sejak tahun 2008 yang dilakukan oleh Jepang. Pemerintah Jepang itu ternyata memukul market kripto, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk trennya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, karena adanya tren negatif di market kripto, ini kita lihat untuk tren dari Bitcoin, ini trennya mengalami tren penurunan, teman-teman. Jadi harganya berada di bawah MA13 dan MA21. Kemudian kalau kita klik ini, nah ini di sini Bitcoin turun, ini ada beberapa berita dari. Nah, ini ada berita yang menarik, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini bahwa untuk volume yang ada di market kripto itu turun sekitar 1,6 triliun, teman-teman, US dollar, dan ini merupakan penurunan terendah sejak bulan Juni. Jadi crypto exchange atau volume transaksi yang ada di market kripto itu amblas 1,6 triliun US dollar, teman-teman. Itu terjadi pada bulan November dan ini dampaknya kita lihat memukul market kripto, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara teknikal, teman-teman, jadi kita lihat di TradingView dengan menggunakan sekitar 26 indikator. Jadi ini ada indikator yang kategori moving average dan ini indikator yang kategori oscillator. Jadi kita lihat di sini untuk moving average ini sinyalnya penjualan yang sangat kuat. Kemudian untuk oscillator sinyalnya netral. Namun kalau kita gabungkan di antara moving average dan oscillator, ini sinyal dari Bitcoin, ini sinyalnya strong sell, teman-teman. Artinya penjualan yang sangat kuat. Jadi banyak orang yang melakukan penjualan Bitcoin secara besar-besaran, teman-teman. Ini 16 indikator menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Ini banyak sekali, 26 indikator yang dipakai oleh TradingView untuk menganalisa. Dan kita lihat di sini untuk Bitcoin di market Binance ini turun sekitar 4.460 US dollar, teman-teman. Jadi turunnya sangat besar sekali. Hari ini diperdagangkan di angka 85.900, turun 4.406, 4.000-an, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin dengan adanya penurunan harga ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.